Perkenalkan, nama saya Akbar Andika dengan NPM 18510403 dari kelas MBSF. Kali ini saya akan menjawab soal UTS. Soal pertama, jelaskan pengertian e-komersi dan sebutkan dua organisasi atau lembaga yang menerapkan model bisnis berbasis e-komersi. Pengertian e-komersi sendiri atau yang dikenal perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-komersi adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Kemudian lembaga yang menerapkan e-komersi pertama adalah Shopee atau Tokopedia, di mana para konsumen tidak perlu lagi membeli produk ke toko, melainkan langsung melewati HP. Kemudian yang kedua, Grab atau Gojek, di mana para penumpang tidak perlu lagi mencari tukang ojek, melainkan langsung saja memesan melalui HP. Kemudian soal kedua, jelaskan pengertian e-government dan sebutkan dua organisasi atau lembaga yang menerapkan model bisnis berbasis e-government. E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian lembaga yang menerapkan e-government adalah BPJS Kesehatan. Aplikasi BPJS Kesehatan menjadi asuransi yang dimiliki oleh setiap pekerja di Indonesia. Setiap bulan anggota dimintai iuran dengan nominal tertentu. Tujuannya jika ada pegawai atau karyawan sakit sudah tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit. Semua sudah di-cover dengan BPJS Kesehatan. Jadi untuk jaminan kesehatan para pegawai atau karyawan beserta keluarganya sudah aman. Kemudian yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan fasilitas kepada semua anggota untuk jaminan hari tua. Setiap bulannya para anggota dimintai potongan iuran berapa persen dari gaji pokok. Nantinya saldo yang terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan dan akan diakumulasikan sehingga bisa diambil setelah tidak bekerja atau pensiun. Kemudian soal ketiga, bagaimana penerapan evaluasi sistem informasi manajemen di organisasi atau lembaga terhadap sistem informasi manajemen sebagaimana terhadap sistem-sistem yang lain harus dilakukan evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah penentuan kebenaran, kegunaan, dan makna dari sesuatu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam seperangkat standar. Evaluasi dapat membantu sebuah organisasi untuk memastikan tingkat pencapaian atau nilai dalam pencapaian tujuan-tujuan dari suatu proyek yang sedang dilaksanakan. Adapun tujuan dari evaluasi terhadap sistem informasi manajemen dapat mencangkup 1. Nilai fungsi atau kemampuan teknis. 2. Nilai kinerja operasional dari perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Menilai aplikasi. Dan yang terakhir menganalisis biaya dan manfaat. Kemudian soal keempat, umpan balik seperti apa yang dapat dilihat dari hasil penerapan evaluasi sistem informasi manajemen? Yaitu umpan balik dari hasil penerapan evaluasi sistem informasi manajemen yaitu penambahan sumber daya baru, penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, penambahan pada unit memori, perubahan dalam organisasi memori, perubahan dalam perangkat lunak manajemen data, perubahan spooling perangkat lunak. Sekian, terima kasih.